Nyari HP gaming di harga sejutaan. Mungkin yang ini bisa dilirik. Mari kita review. Jadi kita kedatangan salah satu HP terbaru dari itel, yaitu RS4. Jadi itel ini termasuk mungkin brand yang cukup baru ya, karena baru beberapa tahun ini masuk ke Indonesia. Dan gue sendiri pun sejujurnya baru mulai aware dengan itel ketika dia menjadi salah satu sponsor dari tim esports, yaitu EVOS. Yang ternyata mereka ngeluarin HP gaming tapi dengan harga yang bersahabat. Salah satunya adalah RS4 yang satu ini. Tapi pertanyaannya, seberapa worth it sih HP ini? Sebelum kita masuk ke bagian review, kita juga udah pernah bahas HP lain, yaitu adalah Infinix Note 40 Pro yang bisa kalian cek videonya di link di atas ini. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan juga subscribe channel Upstation Media. Dan kalau udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita masuk ke bagian kotak kemasannya dulu. Kalau kita lihat di bagian kotak kemasannya, ini tuh kelihatannya gaming banget. Mereka kayaknya cukup serius untuk ngeluarin budget dan untuk ngedesain si kotaknya karena kelihatan keren. Apalagi kalau kita bicara soal HP di harga 1 jutaan. Kelihatannya tuh nuansanya FF banget, alias Free Fire banget. Dan ada warna hitam dan juga merah, dan juga ada karakter Free Fire di bagian sampingnya. Gue sejujurnya agak lupa ini karakter apa. Kemudian untuk isi kemasannya, kita bakal langsung dapetin sebuah HP itel RS4, charger dengan 45 watt, SIM card ejector, buku panduan, dan juga ada casing transparan yang menurut gue wajib kalian pakai. Sekarang kita masuk ke bagian soal desainnya dulu ya. Sekilas gue lihat untuk harga 1 jutaan ini termasuk desain yang cukup unik karena dia pakai desain yang modelnya tuh lingkaran di atas ini untuk kameranya dan ada tulisan RS. Mungkin agak sedikit kebesaran sih buat gue, tapi dia berani coba bikin desain yang menurut gue cukup beda lah ya sama HP-HP lainnya. Dan untuk bahannya sendiri dia pakai bahan plastik polikarbonat di bagian belakang. Bagusnya adalah ini adalah bahan polikarbonat yang bukan mengkilat, yang tidak mengkilat. Jadi tidak akan ada sidik jari busuk yang menempel di belakang di sini. Jadi bakal tetap bersih terus. Cuman emang sidik jari bakal dipastikan nempel terus di bagian kaca di kameranya ya. Overall gue cukup oke aja sih dengan desainnya. Cukup beda lah dengan HP-HP lainnya di harganya. Kemudian ngomongin soal pilihan warna, dia ada 3 pilihan warna, yaitu ada Lurex Black yang satu ini, kemudian ada Silvery White, dan juga Elegant Beige. Cuman kalau gue pribadi, gue suka yang warna hitam sih, karena kelihatannya tuh elegan. Dia warna hitam dan ada aksen emasnya, ngebikin kesan mewah di HP ini. Dan gue mau mention lagi soal bentuk kameranya yang sebenarnya unik, cuman menurut gua ini terlalu besar. Ketika dipandang ya oke aja, tapi ini akan terasa mengganggu ketika kalian main game. Karena ini bener-bener nyenggol tangan banget, jadi bakal dipastikan ini tuh bakal kotor terus. Dan ketika kalian taruh ini di meja, ini tuh rentan beset, rentan gores. Jadi alangkah baiknya gue sangat sarankan ketika kalian pakai ini, wajib pakai case bawaannya. Kalau nggak ini bakal beset abis-abisan. Dan gue juga nggak bisa jamin kalau ini tuh bakal stay begini terus. Karena ini kayaknya bakal gampang beset sih, gampang gores ya. Kemudian kita masuk ke bagian sampingnya, ini ada tombol volume seperti biasa, dan juga ada tombol power yang langsung dilengkapi dengan fingerprint. Jadi fingerprintnya bukan di layar ya, tapi di samping. Dan untuk kecepatan buka fingerprintnya ini tuh cukup snappy lah ya, cukup standar. Kemudian di bagian samping dia ada SIM tray yang udah support dual SIM, dan juga ada SD card yang bisa kalian pasang. Dan di bagian atas dia ada satu buah lubang speaker, dan dia model speaker ini terpisah ya. Dan maksudnya dia punya dedicated speaker di bagian atas, dan ada tulisan Designed by itel tipis di bagian atas. Ini sentuhan yang cukup manis menurut gue. Dan di bagian bawah dia ada satu buah speaker lagi, kemudian ada port USB Type-C untuk ngecas, dan juga audio jack 3,5 mm. Kemudian untuk layarnya dia pakai layar 6,65 inch dengan resolusi yang sayangnya hanya 720 x 1612 pixel. Untuk refresh rate sebenarnya cukup tinggi sih, di 120 Hz. Dan ini tuh bisa kalian atur ya, untuk refresh rate-nya tuh bisa di 60 aja, atau di mentokin di 120 terus-terusan. Kalau misalnya di 120 terus-terusan, otomatis baterainya akan sedikit lebih boros, cuman mengingat baterainya ini yang gede, harusnya nggak akan jadi masalah. Dan refresh rate 120 Hz ini cukup membantu ya, bikin mata tuh lebih enak ketika kalian scroll-scroll Instagram atau sosmed lainnya.
karena dia kelihatannya lebih snappy aja. Cuman yang cukup gue sayangkan adalah dia ukuran layarnya ini gede. Dia itu 6,56 inch tapi resolusinya yang cuman 700 kali 16-12 pixel. Jadi ketika kalian pakai si HP ini berasa itu layarnya nggak begitu tajam. Kayak masih ada shadow-nya gitu loh, kayak masih ada kayak ngeblur-ngeblurnya gitu meskipun sudah 120 Hz. Jadi ya memang layar itu bukan kekuatan utama dari si HP ini, harus gue bilang, karena ya kurang tajam. Cuman ya balik lagi ya, ini HP 1 jutaan, emang nggak bisa banyak komplain. Dan satu lagi sih minusnya dari HP ini adalah dia nggak ada protektor bawaan dari si layarnya. Jadi Corning Gorilla Glass atau apapun itu nggak ada di HP ini. Tapi seenggaknya dia ngasih screen guard tipis di HP ini ketika kalian beli HP ini. Cuman ya gue sangat sarankan ketika kalian beli HP ini langsung beli aja tempered glass biar layarnya tuh aman dari baret-baret yang mengganggu. Kemudian ngomongin soal bobot, ini HP-nya bobotnya ringan banget karena cuma 195 gram aja. Untuk dipegang di satu tangan ya ini termasuk yang enak karena dia ringan ya. Apalagi untuk main game lama-lama ini sangat nyaman. Cuman lagi-lagi yang ngeganggu buat gue adalah si bentuk kameranya yang kayaknya ngerasa ganjel gitu di bagian tangan kiri. Ya kurang enak aja sih. Cuman at least dari segi bobot ini ringan dan untuk dipakai main game lama-lama ini nyaman. Cuman karena mungkin ukuran layarnya yang 6,5 inci agak kegedean aja sih buat gua, dan ketika dimasukin ke kantong tuh ya rasanya gede banget aja. At least dia ringan. Ngomongin soal speaker, dia ada di atas dan di bawah, jadi dedicated. Kemudian untuk pengaturan suaranya ya biasa lah ya, dia bisa nyeting alarm segala macam standar Android. Dan soal kualitas suara gimana? Harus gue bilang dia termasuk yang nyaring, apalagi untuk HP 1 jutaan. Termasuk yang nyaring, tapi soal kualitas menurut gue B aja, tapi masih acceptable. Cuman harus gue sarankan, jangan terlalu sering untuk menyeting volume suaranya di mentok, di alias dia paling tinggi. Karena kurang terasa nyaman. Better agak diturunin sedikit, itu masih lebih nyaman ketika kalian mau pakai HP ini untuk nonton, main game, atau dengerin musik. Volumenya termasuk nyaring sih, gue nggak nyangka juga HP ini bisa senyaring itu. Sekarang kita ngomongin soal kamera. Untuk kamera belakangnya dia ada dua ya. Dia ada yang 50 megapiksel dan 12 megapiksel, sedangkan depannya dia pakai yang ukuran 8 megapiksel aja. Cuman harus gue akui, kamera adalah sektor terlemah dari HP ini. Karena apa? Ketika kalian nge-tag foto dan video pakai HP ini, itu tuh berasa kayak lagi di Meksiko. Soalnya tuh kuning banget. Gue nggak tahu kenapa, itu mungkin tuningan dari sananya ya. Entah itu kamera depan sama kamera belakang juga sama. Sebelum gue ngomongin soal kualitas kameranya ya, mungkin gue sedikit mention soal flashnya. Flashnya ini agak unik karena di flash belakangnya ini dia ada dua dan terang banget, kayak udah pakai kayak lampu halogen kalau di mobil. Terang banget sumpah. Ya ini plus banget sih karena dia bener-bener terang, karena jarang ada kamera flash HP yang seterang ini. Di depan dia juga ada flash yang bisa ngebantu banget lah, lumayan ngebantu ketika kalian ngambil foto atau video selfie. Sekarang kita ngomongin soal kualitas gambarnya. Menurut gua untuk ketika di dalam ruangan dia kurang begitu terang, kurang begitu oke, dan warnanya ya lagi-lagi kuning, gua nggak perlu bahas, bisa dilihat aja langsung di gambar di sini. Dan untuk di luar ruangan juga ya masih oke lah, mungkin detailnya nggak terlalu oke sih. Kalau misalnya kalian zoom masih kurang begitu oke. Untuk foto di luar ruangan pada saat kondisi gelap, ya ini cukup parah sih, karena ya dilihat aja hasilnya gimana. Untuk pengambilan video di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, mau itu gelap atau terang, menurut gua ini masih kurang. Lagi-lagi ini terganggu gara-gara si filter kuningnya yang kuning banget, berasa kayak di Meksiko. Dan ini tuh berasa cukup blurry sih menurut gue. Dan untuk lengkapnya gimana bisa kalian cek di footage berikut ini. Ini gue coba rekam video di luar ruangan, di luar ruangan, dan kondisinya ini lagi terang banget. Ya kurang lebih kualitas videonya kayak gini. Dan apakah suara gue jelas? Kemudian lanjut untuk kamera depannya, ini masih sama aja. Untuk selfie-nya, kamera selfie-nya ini gue berasa nggak tahu kenapa deket banget sama muka. Jadi kayak ngezoom banget, dan kualitasnya tuh berasa blurry banget. Gue kurang begitu suka lah intinya dengan kamera depannya. Dan juga untuk termasuk untuk video ya, untuk video juga sama kurang lebih aja. Intinya sih kurang begitu oke lah ya untuk kamera depannya. Dan untuk lengkapnya gimana bisa kalian cek langsung di footage. Oke, sekarang gue lagi nyoba pakai video tes kamera depan dari itel RS4, dan ini dengan setting 1080p 30 fps dan Ultra HD-nya gue nyalain.
Dan kira-kira menurut kalian gimana? Apakah suara gue jelas dan apakah gambarnya cukup bagus? Tulis di kolom komentar ya. Ini masih pakai settingan yang sama kayak tadi, cuman settingan ultra enhancement-nya gue nyalain. Ada perubahan di warna sih. Kalau menurut kalian gimana? Apakah warnanya oke atau tidak? Sekarang kita ngomongin soal performa dan juga speknya. Untuk speknya sendiri dia pakai kapasitas RAM 12GB plus virtual RAM 12GB, jadi 24GB. Ya, lagi-lagi dia pakai gimmick virtual RAM. Kemudian untuk storage-nya dia pakai ukuran 256GB. Cuman kalau misalnya kalian mau yang varian lebih murah, dia juga ada kombinasi RAM 8GB dan juga storage 128GB. Jadi ya itu opsional ya. Kemudian untuk prosesornya sendiri dia pakai prosesor yang udah jadi langganan ya kayaknya di HP-HP zaman sekarang, yaitu G99 Ultimate. Ini adalah prosesor octa-core yang sebenarnya prosesor jadul tapi masih dipakai ulang sampai sekarang. Cuman minusnya adalah dia masih 4G, jadi dia belum 5G. Nah sekarang untuk pengujian main gamenya kita ada coba beberapa game untuk di HP ini. Ada Wuthering Waves, itu game yang baru yang berat banget, kita ada coba main itu. Kemudian ada juga game-game mainstream kayak yang terbaru, ada Honor of King, HOK, ada juga Mobile Legends, PUBG, dan juga Free Fire. Nah untuk game yang terberat dulu ya, untuk yang Wuthering Waves, ini tuh bisa main di setting mentok kiri, dan gue sangat rekomen untuk main di setting itu. Meskipun masih ada stutter, tapi itu paling lancarnya emang di situ, very low settingan grafisnya. Untuk main yang di atasnya sedikit di low itu masih bisa, cuman kalau di atasnya itu lagi itu udah bener-bener nge-lag parah. Jadi gue sangat nggak rekomen untuk main selain di very low dan juga di low. Itu untuk Wuthering Waves ya. Ya memang grafiknya memang agak burik sih, cuman ya at least masih playable lah. Meskipun ada sedikit stutter masih. Kemudian untuk game yang paling optimal justru dari yang kita coba adalah Free Fire, karena itu setting mentok kanan bisa jalan. Jadi emang dia ngasih packaging gambar Free Fire di depannya itu emang bukan tanpa alasan. Karena emang ya ini HP Free Fire banget, buat main game Free Fire ini tuh bener-bener optimal. Sedangkan untuk main game-game lain kayak misalnya PUBG Mobile, Honor of King, dan juga Mobile Legends, itu dia bisa main di setting yang tengah-tengah agak mentok ke kanan sedikit, ya nggak sampai mentok sih. Intinya bisa kalian cek lengkapnya di footage berikut ini. Dan yang harus gue apresiasi dari HP ini adalah manajemen panasnya yang sepertinya cukup bagus ya. Karena kita coba main game dengan durasi kurang lebih 3 jam. Dan itu panasnya masih enak di tangan. Dia nggak ngeganggu di tangan sama sekali. Jadi untuk manajemen panasnya dia cukup bagus. Kemudian untuk soal baterai, dia pakai baterai dengan ukuran 5000 mAh yang untuk dipakai untuk gaming, untuk dipakai buat sosmed segala macam. Ini tuh awet, bisa tahan 1 harian penuh. Cuma kalau misalnya kalian pakai HP ini tanpa main game, kayak misalnya cuma sosmed segala macam, 1,5 hari ini harusnya tembus. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri dia cukup kenceng, terutama dari 0 sampai 80% itu makan waktu kurang lebih di setengah jam aja. Tapi kalau misalnya kalian mau penuh ini dari 80% sampai 100%, itu bakal makan waktu yang cukup lama, yaitu 1 jam 20 menitan dari pengujian kami. Untuk konektivitasnya dia masih 4G lagi-lagi, tapi at least dia udah pakai NFC. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau pakai ini misalnya buat ojol atau misalnya lagi di mobil, lagi di tol, nggak perlu repot-repot ke Indomaret atau Alfamart, cukup tap aja HP kalian dan bisa dipakai NFC-nya. Dan ada gyro-nya juga by the way, jadi ini berguna banget buat kalian yang doyan main game PUBG atau Free Fire. Jadi ini adalah HP yang cocok buat kalian yang nyari HP gaming tapi di harga yang murah banget, yaitu di 1 jutaan aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang varian 8128 itu dari 1,7 jutaan aja. Sedangkan untuk yang gue pegang sekarang, yang 8256, itu tuh harganya di 2,1 jutaan.
Jadi ada bisa kalian pilih lah opsinya di sana. Kalian cocoknya kalau misalnya budgetnya yang mepet, yang varian paling murah juga bisa jadi opsi yang baik. Dan ini adalah HP yang cocok buat kalian yang doyan Free Fire. Karena gue bisa bilang ini adalah HP Free Fire banget. Udah kelihatan dari packagingnya ada gambar Free Fire dan logo Free Fire. Memang bukan tanpa alasan mereka ngasih embel-embel Free Fire di sana karena ya ini emang optimal banget buat ngejalanin game Free Fire dan bisa mentok kanan. Dan cuman memang kurang cocok buat kalian yang nyari kualitas kamera yang bagus karena menurut gua kameranya adalah sektor yang paling kurang dari HP ini selain layarnya ya. Apakah ini HP yang cocok buat kalian? Segitu aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya, bisa cek di www.upstation.media. Dan bisa tulis di kolom komentar kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi sih. Dan by the way sekarang kita lagi syuting di Kaizen Heritage di Bekasi dan ini kafenya seperti biasa enak banget. Kita udah biasa syuting di sini dan gua pesan americano dan kopinya enak banget. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau nongki di sini, ini buka 24 jam. Kalian bisa main-main ke sini. Vibes-nya enak banget dan gue sangat rekomen tempatnya. Gue Yosi dan sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye bye. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri